Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sebelum kita melakukan ibadah, Ibu mau cek dulu kehadiran kita biar kita lebih semangat dan Ibu biar tahu siapa aja yang beribadah. Oke? Ibu Adi dipanggil tunjuk tangan dan hadir ya. Agnes hadir Bu. Rizky Hadir Bu. semuanya hadir kan? Gak ada yang hadir kan? Ada Bu. Oke, ada yang bawa Alkitab dan Kidung Jemaat? Coba katakan semua yang bawa Kidung Jemaatnya, coba lambaikan Kidung Jemaat di atas. Oke. Buka Kidung Jemaatnya, halaman sejarah nomor 337. 337. Sudah Bu. Sudah? Kita nyanyikan sama-sama ya. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3, ya. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya lesu. Lautnya luas, gunungnya megah, menunjuk padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang hadir Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang hadir Maha Kuasa. Lipat tangannya semua anak-anak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang sudah berada dalam ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran. Berkatilah pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami dapat paham dan bisa menjadi tambah wawasan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak Ibu, fokus ya semuanya ke depan ya. Kita belajar hari ini tentang Oke, hari ini kita belajar tentang Allah pembaharu kehidupan. Ada yang tahu apa yang dimaksud tentang Allah pembaharu kehidupan? Coba tunjuk tangan Agnes, bisa menjawab. Hah? Apa yang dimaksud tentang Allah pembaharu kehidupan? Kan Ibu selalu sudah nyuruh membaca buku di rumah. Allah pembaharu kehidupan. Ya, Allah pembaharu kehidupan. Kamu tidak baca buku di rumah? Kan sudah dibagi buku paketnya. Tidak dibaca? Astaga. Oke, Ibu akan menjelaskan. Allah pembaharu kehidupan. Di sini kita sebagai orang Kristen, orang percaya, pasti kita pernah melakukan suatu tindakan kesalahan atau kita pernah melakukan hal dosa. Ibu sendiri pasti melakukannya. Jadi di sini Allah membuka pintu untuk kita, selalu Dia membuka pintu pertobatan kita agar kita menjadi hidup baru dalam alam. Coba anak Ibu buka dulu Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang sudah dapat boleh dibaca.
Ada yang sudah dapat? 25 ya. 17. Udah Bu. Coba baca. 25 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, terima kasih anak Ibu. Amin. Jadi, di sini seperti Ibu bilang tadi, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti Tuhan disalibkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Begitu juga dengan hal kita sekarang. Tuhan bukan dengan cara menyalibkan kembali, tetapi kita dengan datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, fokus dalam ibadah, itu termasuk panggilan Tuhan atau untuk mengetuk hati kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, kita buka dulu Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 Ayat 22 sampai 23 yang sudah dapat catat. Amin. Ya. Ayat 22 sampai 23. Coba baca dari Baru ada 5. 22 sampai 23. Coba dibaca Agnes. Tetapi buatlah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, pengesahan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih anak Ibu. Ibu akan menggambarkan ini tentang buah. Berarti dia sebelum menjadi buah pasti ada pohonnya kan? Ibu akan menggambarkan pohonnya. Kalau jelek gambaran itu apa apa ya? Tapi aku nggak pernah menggambar. Ada berapa pohon? 9. 9. Kasih, sukacita. Coba Kak, Ibu akan maju bapak aku tulis dan gambarkan buah-buahnya. Kalian apa ya? Apa kasih? Apa tadi Bu? Yang pertama. Ya. Sukacita. Ya. Damai sejahtera. Iya nggak sih? Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran ya? Ya. Kelembutan. Kemurahan Kemurahan hati. Kesetiaan ya Bu? Kebaikan, kesetiaan. Kaji dia cari. Cari aku ejek kan enggak tahu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Apa lembutan? Penguasaan diri. Nah Bu. Oke, terima kasih Bu anak Ibu. Coba tepuk tangan Bu Agnes. Sudah pasti depan. Ingat tadi apa? Oke. Kamu hafal ya buah-buahan. Jadi yang dalam pembawa ini mana yang sering kamu lakukan? Aku orangnya gak sabar. Jadi aku itu selalu baik, tapi orang nggak baik sama aku Bu. Ya tapi walaupun orang tidak baik samamu, kamu harus tetap melakukan kebaikan. Nggak baik sama aku. Nanti kita baik-baikan ya. Oke, terima kasih. Jadi agar kita meninggalkan kehidupan yang lama, kita harus bisa memenuhi 9 buah-buah roh ini. Setuju tidak? Setuju Bu. Setuju Bu. Oke, kita akan melakukan sedikit eksperimen biar kita tahu bagaimana sih kehidupan yang buruk itu bisa Allah perbaharui, gitu kan? Pasti kan bertanya, gimana Allah bisa memperbaharui kehidupan kita? Ya kan? Coba Ibu ingat dan Agnes maju. Oke, di sini ada Ibu bawa aku. Berarti kan minum teh manis Bu. Kayak bisa aku bawa pulang. Mana gulanya Bu? Bukan gulanya. Mana gulanya Bu? Nanti juga kita buat di rumah Ibu aja ya. Air panas Sini mana? kok Bang. Oke, di sini Ibu. Harus Bu. Tidak ada Bu.
Diminum dulu Bu, sedikit biar nggak tumpah-tumpah. Kayaknya teman-teman ini udah diapain? Oke. Pertama, ingat dulu ya Ibu, habis dulu yang ini. Oke, di sini kita lihat contoh manusia. Sedikit. Coba Agnes masukkan huruf E itu pelan-pelan. Kemana Bu? Kita ibaratkan Kemana Bu? ke air. Nggak Tidak. ada di sini. Tidak. Nes, Contohnya sebutkan pelan-pelan. kita bayangkan ini adalah orang atau dosa atau kejahatan yang memperbarui kita. Ini kita yang masih belum ada melakukan kejahatan, yang masih bisa dibilang masih suci. Tiba-tiba datanglah kejahatan itu pelan-pelan. Coba maksud Saya Ibu, kalau yang jahat itu yang satu Ibu masih sama aku ya. Tapi kamu cocok melakukan itu. Pelan-pelan. Ya, kamu celupkan pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan. Oh, pelan. Kalau air dingin Bu itu agak lama Bu berubah. Pelan. Pelan dibilang Oke? tunggu biasa keras. Dia pelan-pelan menguasai kita. Kita belum langsung berubah jadi kejahatan. Jadi Kita jorok dia Bu. Ya itu yang kita dari suci, kita menjadi Jorok. lagi, jadi jorok, jadi kotor. Jadi kuning Jadi dia. ibaratnya begini, terus. Coba tes keras. 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 Keras ya. Pelan-pelan keras. Oh ya. Hitam Bu jadinya. Itulah ibaratkan dosa itu kan Bu. Ya, benar. Ini sepertinya ada kesalahan ibu tadi. Enggak, tapi ini memang benar Bu. Ibaratkan itu dosa kan dia lama-lama. Jadi bisa ada yang melihat dari manusia Agnes bahwasan yang tadi airnya dari jernih menjadi coba ada yang berikan sebentar. Oh ya Bu. Bisa menjadi berubah warna. Begitu juga dengan kita. Coba ingat di depan. Coba. Minum. Kok jadi kau yang buku? Oke. Di sini kita yang sudah berdosa, kita merasa kosong, merasa buntu. Datanglah tadi yang seperti gambar Agnes, buah-buah roh, manusia-manusia yang mengutuk hatinya menjadi baik. Ingat tuangkan sedikit-sedikit ke dalam hidupmu. Ya. Tengok ya, kata-katanya depan. Ini adalah kasih. Udah, elemen pertama kan? Ya. Yang kedua, dituangkan lagi sukacita. Yang ketiga apa lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang keempat, Sabaran. sabaran. Sampai penguasaan diri. Jadi Penuh. Oke, anak ibu silakan berduduk. Terima kasih. Anak ibu. Aku juga. Oh ya. Oke, benar kalau kata si Ibu tadi. Pelan-pelan kita disirami oleh buah-buah roh. Kita yang awalnya kosong, buntu, dan tidak tahu arah hidup kita, datanglah kasih Tuhan itu kepada kita untuk menjagakan kita. Seperti Agnes melakukan eksperimen tadi, yang awalnya si Agnes itu contohkan seperti ini, yang awalnya baik, dia ditaburi bumbu-bumbu dosa, bukan bumbu cinta ya. Kita belum cinta-cinta sekarang, kita masih sekolah. Jadi dari awal si Agnes merasa dirinya baik, suci, dia baik sama orang, dia selalu suka cinta. Datang si Inut ini, lalu buruk. Jadilah si Agnes seperti ini, hidupnya gelap, hidupnya penuh dengan kehampaan, hidupnya penuh dengan kesedihan, dan dia tadi seperti ini, dia jadi kosong. Datanglah buah roh tadi, kasih, dituangkan lagi sedikit-sedikit dalam kasih, sukacita, terus sampai dalam penguasaan diri. Begitu cara Tuhan membawa kita ke dalam hidup bahagia. Tadi judul kita apa? Coba ya, judul kita tadi apa? Alam terbaru kehidupan. Halaman terbaru. Ingat ya judul kita ini. Oke,
Ingo sama Angel, Agnes sama Kiki. Jadi seperti ini. Apa tanggapan kalian tentang eksperimen yang kita lakukan tadi? Yang siapa cepat, dia dapat 5. Iya. Mengenai apa itu? Tadi ya seperti ini. Dia dibukuin dosa itu gimana dampaknya nanti? Dan apakah dampak positif? Negatif lah, kan dosa. Oh, Yang udah dituang tadi loh, yang putih tadi. untuk kelompok Agnes tentang dosa, untuk kelompok Ingo tentang kebaikan. Apa dampak dosa, apa dampak kebaikan dalam alam memperbaharui kehidupan kita? Ibu kasih waktu 5 menit. Siapa cepat maju ya nak? Kita nggak berharap kau berdosa. Mana tahu aku? Coba kelompok Kiki Agnes sudah bisa? Nggak bisa lihat. Coba maju, dua-duanya maju ya ibu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa lihat. Dua-duanya iya, maju dua-duanya. Bisa nggak? Pegang ini ya, biar kelihatan contohnya. Kayak gampang. Baik kawan-kawan, teman-teman, ini kan tes yang telah diberikan bubuk ini ini ibaratkan dosa. Jadi dampak dari dosa ini kepada kita manusia yaitu kita semakin jauh dari Tuhan. Kita tubuh kita dan kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal negatif seperti seharusnya kita tidak melawan orang tua, kita menjadi melawan orang tua. Seperti seharusnya Tuhan melarang kita mencuri, kita mendekatkan diri kepada iblis sehingga kita mencuri. Itulah dampak dari dosa. Baik, segitu. Agnes, sampai jawabannya? Udah itu udah terdapat. Terima kasih. Oke, kelompok Ingo dan Ingo. Ya, dulu sudah. Ingo dan Angel bisa ke depan. Tadi ini kan berdosa. Ya. Nah, pas dia berdosa, di apalah diisilah sama ini. Ketika kita berdosa, kalau mau bertobat berarti ini harus kita Buang. buang, kan? Jadi kita buang ke sini dosa ini. Lalu kita tambahkan apa di sini? Tambahkan buah-buah roh. Ketika buah-buah roh ini masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan bersih. Dampaknya apa? Dampaknya kita mengalami yang kesembilan buah-buah roh ini. Kita memiliki kebaikan, kesejahteraan, kebenaran, dan bukan diri, dan sejahtera semua lah itu. Ya, oke, cukup sini ya. Oke, doa kita tepuk tangan untuk kita semua terlebih dulu. Sangat sekali. Oke. Kembali lagi ke materi kita. Itu tadi tugas kelompok untuk hari ini. Oke. Jadi, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi manusia baru dengan memperkuatkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Lalu, apa sih makna bagi kita kalau kita jadi hidup baru? Coba apa maknanya ini? Hidup baru. Iya. Kalau kita udah jadi dari jahat menjadi baik, apa sih maknanya dari makna ini? Ya, maknanya sih simpel aja. Simpel apa itu? Sesimpel aja bilangnya. Kalau yang hidup baru itu ya dulunya kita berbuat yang tidak baik, berbuat baik itu mungkin ya dorongan-dorongan dari orang tua untuk memperbaiki diri, biar mendekatkan diri kepada Tuhan itu aja tuh rasa intinya dalam perubahan. Oke, terima kasih untuk jawaban Ingat sama benar. Untuk anak Ibu Kiki, apa makna hidup baru bagi anak Ibu? Makna hidup baru berarti seperti yang Ibu jelaskan, kita kembali meninggalkan masa lalu kita yang kelam menjadi hidup yang lebih baik menjadi Tuhan itu. Ya, benar. Kita sadar semua itu tangan semuanya. Kita kali ya anak Ibu sekarang yang berarti kan semua pada baca buku kan? Itu dilanjutkan terus. Jadi benar-benar semua
sendiri, kita menjadi ringan. Siapa di sini yang rajin ibadah? Saya, Bu. Saya, Bu. Kalau ibadah itu apa yang kalian tahu? Apakah cuma tonton foto? Atau hanya untuk berpacaran? Tidak, Bu. Kami mendapatkan curahan dari Tuhan melalui khotbah dan pendeta. Bagi si Kiki ini anak ibu, dia selalu mendengar Tapi khotbah. kemarin dia malam-malam kami nggak malam karena udah bayar uang sekolah, jadi buat sekolah itu 2 minggu lah. Kalau bayar SKT, tak ngambil dua kamu rugi dong. Iya. Berarti yang tidak siapa tentang Kiki dia mengambil, dia lepas mencuri. Berarti dia tidak melakukan kebaikan. Emangnya ngambil buah di kampus berdosa, Bu? Iya, kita kalau mengambil sesuatu barang tanpa izin itu suatu Tapi dosa. Di mananya nggak kami izin, Bu? sekolah, kata bapak, kata mama, kalau kau udah bayar UKT, segala prasarana yang ada di sekolah itu hak milikmu, katanya. Iya. Dan guru-guru yang ada di sekolah ini juga bilang, Bu, jagalah dan rawatlah, jadikanlah sekolah ini menjadi rumah kedua. Berarti apa yang ada di sekolah ini berarti milik kita sendiri dong, Bu. Iya, benar. Itu semua benar. Tapi kalau dia mengambil tanpa merawat, tanpa menjaga lingkungan sekolah, sama aja dia melakukan kesalahan. Dia mengambil tapi dia tidak merawat. Kiki merawat tidak? Tidak, Bu. Ya sudah. Itu namanya mencuri juga. Berarti dia tidak melakukan Kebaikan. Ya benar. Seperti Agnes, dia ditanya dia menjawab, dia selalu mengoceh, dia selalu berbicara. Dia tidak memiliki kesabaran. Kalau aku menjawabnya bagus, Bu. Ibu nanya aku jawab, nanti ibu nanya kamu jawab. Oh, ya, itu tandanya sudah mulai tinggi. Sopan tidak? Enggak. Tidak, Bu. Kita itu harus sopan sama orang yang lebih tua. Oke, di sini ibu yang paling tua. Tapi kita sama-sama pengen belajar. Kita pengen sama-sama mendapat ilmu. Kalian pengen mendapatkan ilmu dari ibu, ibu juga pengen mendapatkan ilmu dari kalian. Oke? Kembali lagi ke pembelajaran kita, yaitu tentang Allah pembaharu kehidupan. Agnes, mau ke depan dulu. Oke? Tadi tentang makna. Sudah paham tidak? Ada nggak yang mau ditanyakan tentang sejauh materi kita ini? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ada? Atau yang ada yang kurang paham gitu? Sepertinya ada yang paham ya. Kayaknya kurang semangat ini. Kurang ceria. Coba anak-anak ibu berdiri semuanya. Kalau makin berdiri. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri. Fokus ke depan. Jangan menangis. Oke, kita akan lakukan tarik nafas. Coba tarik nafas ya. Tarik nafas. Tahan. Tarik nafas. Oke. Mau olahraga kita, Bu. Ini enggak, kita kurang fokus anak-anak ibu. Jadi ayo relax. Tarik nafas semuanya. Tahan. Tahan. Ya, ngomong kalau tarik nafas ayo. Tahan. 1 jam tahan. Tahan. Keluar. Lagi ya. Tarik nafas. Buang. Oke, kita mulai dulu. Bu, benar nggak, Bu, kalau ditahan napas 1 jam itu mengundang keluarga besar? Iya, Iya, Yuk kita coba. Ada dapat duit. Mari kita coba. Oke, bagus ya. Ayo, yuk. Tahun baru kemarin keluarga siapa yang nggak datang? Bagus. Kalau ibu bilang pagi, siang, malam. Oke? Fokus ya. 1 malam. Pagi, siang, malam.
Tuhan itu selalu ada ruang dan kelihatan membantu kita Bu. Ibu mau senang? Oke, benar sekali. Kalau ingat gimana? Iya, Bu. Bagaimana dampak orang ikut percaya pada Tuhan pada diri Imo sendiri? Dan percaya kepada Tuhan. Iya. Dan percaya kepada Tuhan, ya semakin hari semakin didalami kehendaknya, semakin hari semakin tahu apa yang ingin manusia berkat Tuhan. Itu sih. Ya, benar sekali. Banyak sekali dampak yang baik kalau kita percaya pada Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kita. Seperti Tuhan telah merelakan dirinya untuk disalibkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi, di dalam buku ini ada 4 dampak. Yang pertama itu, kita yakin bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Apakah Kiki yakin bahwa Tuhan sudah berkuasa dalam hidup Kiki? Sudah Bu. Bagaimana contohnya? Tuhan berkuasa dalam hidup saya itu berarti Tuhan sudah menyediakan darah, berarti Tuhan itu berkuasa atas bumi ini dalam hidupku. Oke, benar. Nanti Ibu jelaskan tempatnya ya. Kita mau pengen tahu apa sih yang kalian tahu dari pembelajaran kita hari ini. Apakah tujuan pembelajaran itu pada hari ini sudah tercapai pada anak-anak Ibu? Yang kedua, kuasa Allah dapat memperbarui cara berpikir dan bertindak kita. Apakah anak Ibu ingat sudah dikuasai oleh Tuhan untuk cara berpikir dan bertindak dalam hidup saudara anak Ibu ingat? Kadang-kadang saya katakan ya kadang menurut kehendakku sendiri sih, Bu. Tapi kadang ya bertanya dulu kepada bagaimana Tuhan, jadi bisa kadang-kadang sih, tidak tiap hari. Oke. Yang ketiga, kuasa Allah bekerja dalam semua umat manusia. Agnes, bagaimana kuasa Allah bekerja dalam semua umat manusia? Kuasa yang bekerja dalam kita seluruh dunia ini bagaimana? Kuasa, jangan nangis. Apakah ada yang selalu belajar ini sudah merasa berbagi hidupnya? Saya marah punya marah lagi. Kan dia udah banyak, kan yang bilang tadi yang belajar. Dan Ibu sudah menanamkan kesabaran yang oke. Yang ketiga tadi itu tanya, bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup semua manusia? Oke, anak nanti baru menjelaskan. Kepada Ibu Angel, yang keempat, kita menjadi percaya bahwa kita menjadi mitra Allah atau kawan kerja Allah dalam mengubah wajah dunia. Maksudnya itu gimana? Oke, benar Ibu, ada 2 yang paham pembelajaran ini dan ada yang membuat tidak. Oke, baik Ibu akan menjelaskan. Seperti Kiki tadi mengatakan bahwa dia sudah yakin bahwa Allah berkuasa dalam hidup dia. Itu Kiki dengan cara seperti dibilang Kiki bahwa saatnya kita itu diberkati Tuhan. Oke? Ibu akan menjelaskan dari poin 1, 2, dan 3, dan 4 bahwa saatnya Tuhan sudah bekerja dan menguasai kita dengan cara memberikan nafas kehidupan dan menjaga kita sampai sekarang. Yang kedua, Tuhan sudah memperbarui kita dalam kehidupan dan dalam sikap dan tindakan seperti yang dikatakan Imam bahwa saya harus sebelum mengambil tindakan. Itu. Yang ketiga, kuasa Allah tidak usah. Aku tahu itu. Coba. Kan tadi Ibu tanya tentang apa kuasa Allah yang bekerja di Dalam hidup manusia.
Teman-teman dengar ya. Jadi kan kita mengalami itu kayak apa ya dibilangnya? Satu dunia ini yang mengalami, tapi karena kuasa Allah, karena kasih Tuhan dan Tuhan, sampai saat ini kita masih bertemu kan Ibu. Banyak yang di luar sana manusia ya yang gimana? sudah mengalami Aku yang masih meninggal Ibu. Seperti itu adalah salah satu yang menurut saya Bu. Itu pun nggak tahu aku tak ada tiket di dia apa jadi ya, terima kasih. ikan nari itu. Itulah salah satu contoh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam menjaga kita saat COVID-19 sampai kita bertemu di ruangan ini. Lalu apabila kita menjadi percaya bahwa kita menjadi fitrah atau Tuhan bekerja dalam mengubah wajah dunia. Kita sebagai orang percaya, Soalnya aku masih sebagai fokus tuh. umat Kristen, kita adalah kawan kerja Allah dalam memperbaiki dunia ini. Seperti contohnya, Agnes mengajak Ingo tidak rajin beribadah. Tidak rajin beribadah. Tiba-tiba Agnes datang mengetuk pintu rumah Ingo. Ingo, ayo kita ke gereja. Kita ibadah aja. Itu termasuk kita mengajak Ingo yang tidak rajin di gereja menjadi rajin di gereja. Itu termasuk kita tetap kerja Allah. Semuanya paham tidak untuk materi kita pada hari ini tentang Allah pembaharu kehidupan? Paham. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Sebelum kita menutup, Ibu memberikan situasi sedikit, yaitu Allah pembaharu kehidupan. Bagaimana kita, anak-anak Ibu dan Ibu, harus lebih lagi mengenal dan bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita menjadi kehidupan yang lebih baru dengan kita menguasai buah-buah. Setuju? Oke, sebelum kita tutup, Ibu ada pantun untuk kita semua. Pantunnya nanti kalian bilang kalau udah yang mencoba satu baris, bilangnya cakep, oke? Daun tetap di atas bunga. Cakep. Malam-malam menangkap ikan. Asik. Dalam kitab terdapat larangan, perbuatan salah jangan dilakukan. Aja. Tidak boleh berkata gitu. Gak sopan, Bu. Baru dibilang tidak boleh berkata hal yang tidak baik. Oke? Yang dilakukan ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat kepada hari ini. Kami sudah selesai melakukan pembelajaran. Dalam materi yang kami dapat bisa menjadikan kami dalam kehidupan kami yang menjadi lebih baik lagi. Berkati kami selalu sampai tujuan dan rumah kami masing-masing. Berkati kami setiap aktivitas yang akan kami lakukan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa.